Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Profesor. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan semua urusannya. Ada informasi yang berkaitan dengan perubahan lini masa penilaian usulan kenaikan JAD untuk lektor kepala dan profesor ini gelombang 1 tahun 2026. Perubahannya yang terkait dengan pengajuan untuk yang non-PUP. Sedangkan lini masa untuk penilaian usulan JAD lektor kepala dan profesor yang PUP 1 Juli 2026 hingga 1 Januari 2027 tidak berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang non-PUP, nanti ada perubahan bahwa untuk penarikan usulan itu paling lambat 30 Mei 2026. Jadi masih ada waktu sekitar 3 minggu ya, 3 pekan. Karena sebelumnya itu di surat yang sebelumnya ya, itu terakhir penarikan usulan yang non PUP itu tanggal 19 Mei 2026 ya, pukul 23.59 WIB ya. Itu juga kita sampaikan di video sebelumnya. Nah, sekarang ada pengunduran waktu sampai 30 Mei 2026. Sehingga penilaian usulan ya dilakukan tanggal 3 sampai 30 Juni setelah dilakukan plotting. Kemudian pengajuan usulan revisi bila ada revisi itu mulai tanggal 3 Juli ya, sampai 10 Juli. Validasi dan pengesahan revisi tanggal 5 sampai dengan tanggal 12. Nah, kemudian tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus 2026 adalah penilaian usulan revisi. Dokumen kelengkapan syarat khusus berupa dokumen uji kemiripan karya ilmiah harus melampirkan sumber-sumber yang dieksklud serta penjelasan mengenai protokol dalam melakukan uji similarity. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan di sini yang berkaitan dengan mekanisme tata cara pengajuan JAD ya, melalui sister. Bapak Ibu sekalian, setelah kita masuk di sister Kemendikbudristek ya, dari akun operator PAK sudah memasukkan email dan juga password. Kemudian setelah itu langkah pertama adalah lakukan akses menu kenaikan jabatan, login ke sister Dikbudristek. Nah, di situ akses menu kenaikan jabatan, masuk ke menu kenaikan karir peralihan. Pilih menu kenaikan karir peralihan, kemudian pilih jenis jabatan. Sini guru besar, lektor kepala, dan lektor. Dan kalau kita sudah, karena di sini masih untuk lektor kepala dan profesor, ini bisa dipilih ya. Dan setelah itu klik tombol mulai pengajuan. Itu langkah pertama. Nah, langkah kedua, dan kita klik tombol buat usulan baru ya. Misalnya kalau ini kenaikan ke lektor kepala, kita klik tombol buat usulan baru. Dan langkah yang ketiga adalah pilih jenis jabatan akademik yang menjadi target. Jadi kalau misalnya pilih jenis usulan ya lektor kepala, nah di sini lektor kepalanya apakah 1 tingkat, 2 tingkat ya. Sini juga lektor kepala untuk PTNBH, lektor kepala PTNBH 2 tingkat. Demikian juga yang guru besar. Di sini guru besar ada guru besar yang reguler dan guru besar yang 2 tingkat. Nah, kemudian setelah kita pilih jenis jabatan akademik yang menjadi target, yang langkah yang keempat adalah memilih dosen yang akan diusulkan. Maka pada tab pilih dosen ya, pada tab pilih dosen, centang dosen yang akan diajukan. Nah, pastikan data dosen sudah sesuai. Nama,
ya jabatan fungsional, ya TMT, golongan dan lain-lain. Dan setelah itu ya klik tombol ajukan sesuai jabatan. Contoh misalnya di sini ajukan ya sebagai lektor kepala. Kemudian langkah yang kelima adalah pemeriksaan eligibilitas. Maka sistem akan menampilkan pop-up pemeriksaan eligibilitas. Pada bagian pilih jabatan fungsional, ya, pilih jabatan fungsional yang akan dituju. Apakah lektor kepala misalnya 400, ya, lektor kepala 550, atau lektor kepala 700. Maka ada bagian pilih jabatan fungsional. Kemudian centang pernyataan persetujuan. Centang pernyataan persetujuan. Kemudian setelah itu klik tombol selanjutnya. Ini langkah yang kelima untuk pemeriksaan eligibilitas. Sedangkan langkah yang keenam baru kemudian kita melengkapi ya dokumen pengusulan. Dimasuk ke tab ini, tab kelengkapan dokumen ya, dan klik tombol lengkapi dokumen ya pada dosen yang dipilih ya. Di sini ada beberapa, nanti klik tombol lengkapi dokumen pada dosen yang dipilih dan sistem akan menampilkan halaman detail data dosen. Itu langkah yang ke-6. Kemudian langkah yang ke-7 melengkapi setiap section data usulan. Dilengkapi seluruh ya bagian berikut dengan klik tombol lengkapi. Nah, di situ profil dan takaran dan angka kredit ya, proporsi penelitian ya, dan indikator kinerja dosen ya kita lengkapi, syarat PKD, wajib memenuhi 4 semester ya berturut-turut pada PT yang sama, dan juga syarat khusus ya. Ada syarat khusus tambahan ya khusus untuk guru besar. Kemudian juga ada dokumen korespondensi ya, dokumen rekomendasi ya. Tinggal kita klik semuanya di sebelah kanan di sini ada lengkapi. Dan prestasi luar biasa ya kalau di situ adalah pengajuan kenaikan jabatan akademik 2 tingkat. Semuanya dilengkapi ya. Kemudian setelah itu langkah yang ke-8 setelah semuanya dilengkapi adalah validasi kelengkapan. Pastikan semua section sudah lengkap. Ya, tidak ada tanda ya silang, tapi yang ada semuanya dicentang semuanya. Jika sudah lengkap, maka di situ ada tombol kirim permintaan pengajuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk ada beberapa perubahan terbaru yang berkaitan dengan kelengkapan proses usulan CAD dosen ya. Misalkan di situ ada bagian angka kredit, melengkapi dokumen SKP tahunan. Tergantung nanti pengajuan SKP di sini mulai tahun 2023 ya, 2023, 2024, 2025 sampai dengan misalnya Maret ya 2026 ya. Dan klaim AK selain prestasi ya, klaim AK selain prestasi, kemudian klaim AK prestasi untuk yang penelitian. Kalau yang selain prestasi berarti untuk pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang ini biasanya juga nanti mengkonversi dari SKP. Kemudian melengkapi dokumen AK kumulatif ya. Dan di situ juga ada bagian proporsi penelitian. Ini juga nanti menjadi prasyarat untuk kenaikan jabatan karena kolektor kepala di situ minimal proporsi penelitiannya adalah 40% ya, guru besar 45%. Kemudian di situ ada indikator kinerja dosen. Ini indikator kinerja dosen pendidikan ya, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini juga Bapak Ibu sekalian sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk melihat lagi tayangan yang terkait dengan indikator kinerja dosen. Kemudian untuk kenaikan 2 tingkat di situ ada bagian prestasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kalau kita lihat misalnya di sini yang pertama bagian angka kredit, maka kita lengkapi dokumen SKP tahunan. Nah, pada bagian ini operator bisa melengkapi dokumen SKP tahunan yang mencakup ya, kalau PNS berarti klaim dari data BKN. Kalau non PNS berarti mengisi predikat SKP. Setiap tahun diisi predikatnya. Ya minimal baik dan ada sangat baik, dan mengunggah dokumen SKP. Jadi dokumen SKP di sini mulai 2023, 2024, 2025 dan 2026. Di sini 2000 misalkan contoh di sini ya semuanya sangat baik. Ya, berarti persentasenya 150%. Nah, tinggal dikalikan dengan posisinya sekarang. Berarti kalau untuk ke lektor kepala ya berarti di sini lektor ya. Lektor kalau untuk baik berarti nilainya 25, tinggal dikalikan dengan 150%. Jangan kalau misalnya untuk pengajuan ke guru besar berarti posisinya startnya dari lektor kepala. Kalau lektor kepala untuk nilai SKP baik ya, SKP baik 37,5, nanti tinggal dikalikan dengan 150%. Kemudian bagian angka kredit lanjutan melengkapi angka selain prestasi. Maka pada bagian ini operator bisa melakukan tarik data dengan cara tekan tombol perbarui data di bagian kanan atas tabel. Bagian kanan atas tabel di situ ada perbarui data, maka ditekan tombol perbarui data di bagian kanan atas. Ya. Kemudian setelah itu melengkapi angka prestasi. Ya, melengkapi angka prestasi. Berarti nanti bisa diketahui nilainya itu dari angka konversi. Kalau ada angka pendidikan formal, ya bisa masuk di sini. Nah, kemudian untuk angka prestasi, ya pada bagian ini operator bisa melakukan klaim angka prestasi dari data proporsi penelitian. Jadi yang sudah diklaim ya untuk proporsi penelitian, ya maka di sini bisa masuk ke angka prestasi. Prestasi atau penelitian ya dan karya. Nah, kemudian setelah melakukan klaim angka prestasi ya, selanjutnya adalah melengkapi dokumen angka kumulatif ya. Di sini dokumen angka kumulatif ya dilengkapi ya. Ya misalnya di sini untuk totalnya ya diperoleh 231,85 ya. Di sini. Di angka prestasinya 26 ya, 0,85. Dan angka kumulatifnya di sini 231,8. Nah, kemudian sekalian untuk proporsi penelitian ya, berarti nanti pada bagian ini operator bisa melakukan tarik dari data proporsi penelitian secara otomatis nanti ya. Ini bisa menarik data secara otomatis ya. Ini bagian semuanya ini dilakukan oleh operator. Dan pada bagian ini untuk indikator kinerja dosen juga demikian ya, maka operator bisa melakukan tarik dari data proporsi penelitian secara otomatis ya, kalau nanti ini berkaitan dengan indikator kinerja dosen yang penelitian dan pengabdian masyarakat. Demikian juga yang pendidikan ya, bisa melakukan tarik dari pendidikan. Nah, kemudian untuk klaim indikator kinerja dosen ya, pilih kategori pendidikan ya, sistem akan menampilkan kategori yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan dituju. Ya, pilih kategori IKD yang akan diklaim, apakah IKD di sini dipilih ya,
jika di pendidikan yang mana yang akan dibimbing. Apakah di sini berkaitan dengan pembimbingan atau berkaitan dengan pelaksanaan pengajaran. Nah, kemudian sistem akan menampilkan portofolio dosen sesuai dengan kategori yang dipilih. Pilih portofolio yang akan diklaim, ya upload dokumen pendukung. Ya. Dan setelah itu, setelah ada di sini pilih file bukti kinerja, ya. Setelah diupload ya dokumen pendukungnya, maka di sini bisa diklik simpan. Nah, untuk yang prestasi luar biasa ini bagi yang akan mengajukan kenaikan jabatan 2 tingkat, ya, maka juga melampirkan dokumen pendukung. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan perubahan-perubahan terbaru yang berkaitan dengan kelengkapan proses usulan jabatan akademik dosen, dan juga ada perubahan yang berkaitan dengan ini masa penilaian usulan JAD ya, untuk ke profesor dan ke lektor kepala, khususnya yang berkaitan dengan yang non PUB. Ya. Semoga bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu sekalian, memberi informasi yang berguna nanti dalam proses pengajuannya. Juga semoga lancar semuanya proses pengajuan dari Bapak Ibu sekalian. Terus ikuti channel Sejak Profesor bersama menuju ilmuwan berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.